Universitas Muhammadiyah Gresik. Di sini kami akan menganalisa STP produk Yakult. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Siska Anggreni, Saya Pujutul Aziza. Saya Anita Sinasunia. Yakult adalah minuman probiotik mirip yogurt yang terbuat dari fermentasi susu skim, gula, dan di dalamnya terdapat bakteri baik Lactobacillus casei shirota strain. Yakult ditemukan oleh Dr. Minoru Shirota pada tahun 1930 dan pada tahun 1935 beliau mendirikan Yakult Wholesale Corporation di Jepang. Sedangkan PT Yakult Indonesia Persada berdiri sejak tahun 1990 sebagai pemegang lisensi dari Yakult Wholesale Corporation. Saat ini Yakult telah diproduksi dan dijual di berbagai negara meliputi Jepang, Asia, Australia, Amerika Latin, dan Eropa, meskipun bakterinya masih diimpor dari Jepang. Alasan Yakult dikemas dalam botol kecil ini yaitu untuk menghindari bukan tutup botol jika dikemas lebih besar, sehingga hal ini dapat meminimalisir adanya kontaminasi. Mengingat Yakult ini mengandung jutaan bakteri probiotik dan dikonsumsi untuk tujuan kesehatan. Selain itu, botol kecil ini dirancang khusus dengan takaran yang pas sehingga mengonsumsi satu botol Yakult setiap hari saja sudah cukup untuk menjaga kesehatan. Selanjutnya kita membahas tentang analisa STP, yaitu segmentation, targeting, dan positioning dari produk Yakult. Yang pertama yaitu segmentasi. Segmentasi adalah proses pengelompokan pasar yang keseluruhan yang bersifat heterogen menjadi kelompok atau segmen yang memiliki kesamaan kebutuhan, keinginan, perilaku, atau respon terhadap program pemasaran spesifik. Segmentasi produk Yakult terdiri dari 4 jenis. Yang pertama yaitu segmentasi geografis, di mana daerah geografis yang dipandang potensial dan menguntungkan akan menjadi target operasi perusahaan. Segmentasi geografis terbagi atas wilayah, ukuran kota, kepadatan penduduk, iklim, dan keadaan geografis. Untuk segmentasi geografis dari produk Yakult ini yaitu produk Yakult ini lebih bagus dipasarkan di daerah perkotaan atau daerah industri dan sekitarnya daripada di pedesaan. Karena di daerah kota atau industri banyak terjadi pencemaran zat kimia terutama pada makanan, sehingga Yakult ini cocok untuk menetralisir racun yang ada di dalam tubuh. Yang kedua yaitu segmentasi demografi, di mana segmentasi ini dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan usia, jenis kelamin, agama, pekerjaan, penghasilan, ras, kewarganegaraan, dan tingkat pendidikan. Untuk segmentasi demografi produk Yakult yaitu berdasarkan usia. Produk Yakult cocok dikonsumsi oleh semua kalangan, dari mulai bayi di atas 6 bulan sebagai pendamping ASI, anak-anak, remaja, ibu hamil, dewasa, bahkan lansia. Berdasarkan aspek jenis kelamin, produk Yakult cocok untuk laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan aspek agama, ras, kewarganegaraan, pekerjaan, penghasilan, dan tingkat pendidikan, produk Yakult cocok dikonsumsi oleh semua kalangan. Yang ketiga adalah segmentasi psikografi, di mana segmentasi ini menyangkut tentang gaya hidup dan kepribadian konsumen. Untuk segmentasi psikografi produk Yakult yaitu yang pertama gaya hidup. Produk Yakult mengikuti gaya hidup masyarakat, apakah modern atau tradisional, dengan melihat aktivitas, kesenangan, sosial, dan lingkungan konsumen. Yang kedua adalah kepribadian. Konsumen dengan kepribadian simpel akan memilih produk ini karena produk Yakult adalah minuman kesehatan yang mudah dikonsumsi, kemasannya ringan, higienis, mudah didaur ulang, mudah dibawa bepergian, harganya relatif murah, dan mudah didapat. Selanjutnya segmentasi perilaku, di mana segmentasi ini didasarkan pada pengetahuan, sikap, penggunaan, atau reaksi pembeli terhadap sesuatu. Untuk segmentasi perilaku produk Yakult, yaitu produk Yakult ini memiliki banyak manfaat untuk pencernaan sehingga dapat disegmentasikan menjadi konsumen kelas ringan yang jarang mengonsumsi, menengah yang sering mengonsumsi, dan kelas berat atau yang sering dan teratur mengonsumsi. Selanjutnya adalah targeting, yaitu proses evaluasi terhadap berbagai segmen dari hasil analisa segmentasi untuk memilih satu atau beberapa segmen di mana perusahaan tersebut akan beroperasi dan bersaing. Proses targeting mencerminkan kenyataan bahwa perusahaan harus mengidentifikasi pelanggan yang dapat diakses dan dilayani secara efektif dan efisien. Targeting produk Yakult yaitu seluruh wilayah Indonesia dengan daerah distribusi yang tersebar di Pulau Jawa, Madura, Bali, Lombok, Sumatera, Batam, Bangka, Kalimantan, dan Sulawesi untuk menjamin ketersediaan Yakult di supermarket, minimarket, toko, kantin, dan gerai.
Dan dengan menciptakan Yakult Lady untuk mengirim produk Yakult langsung sampai ke tangan pelanggan dengan kualitas terbaik dimanapun dan kapanpun. PT Yakult Indonesia Persada lebih memfokuskan pemasaran dengan spesifikasi produk dengan memilih kelompok konsumen yang akan dilayani seperti target secara geografis yaitu masyarakat kota atau industri dan sekitarnya yang selanjutnya ditinjau dari permintaan pasar dan tingkat penjualan, dan target secara demografis yaitu usia bayi di atas 6 bulan hingga lanjut usia, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, semua kalangan baik dari aspek agama, ras, kewarganegaraan, pekerjaan, penghasilan, dan tingkat pendidikan. Selanjutnya adalah positioning. Positioning dalam berwirausaha adalah proses untuk menanamkan citra, persepsi, dan imajinasi atas produk yang ditawarkan di benak konsumen yang berbeda dari pesaing pada segmen terpilih melalui proses komunikasi agar produk mudah diingat dan selalu dipercaya. Nah, positioning produk Yakult sendiri yaitu Yakult adalah salah satu market leader. Hal ini dapat dilihat dari penguasaan pasar. Yakult hingga sekarang masih di atas 50% dibandingkan minum probiotik yang lainnya. Dengan slogan minuman susu fermentasi pelopor probiotik yang bermanfaat bagi kesehatan sistem pencernaan berhasil secara konsisten menjaga penguasaan pasar dari tahun ke tahun. Dan salah satu strategi pemasaran Yakult dalam memposisikan produknya yaitu dengan menciptakan gerakan cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Nah, dengan demikian konsumen memiliki pemikiran bahwa untuk menjaga kesehatan usus mereka harus mengkonsumsi Yakult setiap hari. Nah, sekarang kita akan membahas faktor dan alasan mengapa kita membeli produk Yakult ini. Sebelum melakukan pembelian produk, ada beberapa tahapan yang dilalui sebagai konsumen, yaitu 1. Pengenalan kebutuhan, yang kedua pencarian informasi, yang ketiga evaluasi alternatif, yang keempat keputusan pembelian, yang terakhir perilaku pasca pembelian. Dalam tahap pengenalan kebutuhan ada beberapa faktor dan alasan yang mempengaruhi konsumen melakukan pembelian terhadap produk Yakult ini, yaitu pertama, untuk menjaga kesehatan pencernaan dan mengurangi racun di dalam usus. Ini dikarenakan pada zaman sekarang, apalagi hidup di kota dan ditambah dengan berbagai kesibukan pastinya membuat kita sering mengonsumsi makanan junk food atau makanan siap saji dan makanan yang kurang higienis yang sudah pasti tidak sehat untuk tubuh dan sistem pencernaan. Yang kedua yaitu untuk menjaga imunitas tubuh. Ini dikarenakan di daerah perkotaan banyak berdiri pabrik dan banyak kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan polusi udara. Yang ketiga, untuk mengurangi infeksi lambung, di mana kandungan bakteri baik di dalam produk Yakult ini dapat mencegah terjadinya infeksi pada lambung. Berikut ada contoh iklan produk Yakult dari tahun ke tahun. Mari kita saksikan bersama-sama. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Jadikan hidupmu hidup yang lebih sehat. Bakteri baik, L-Casein, menekan bakteri jahat. Lebih dari 100 penyakit berasal dari usus. Yakult dengan L-Casein dapat menekan pertumbuhan bakteri jahat. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Yuk, kita cari tahu bagaimana cara kerja Yakult dalam usus. Ada lebih dari 100 triliun bakteri di dalam tubuh kita. Dan dalam usus, bakteri baik dan merugikan tidak seimbang. Bisa menyebabkan lebih dari 100 penyakit. Makanya kita butuh Yakult. Dengan minum setiap hari, bakteri L-Casein dapat menekan pertumbuhan bakteri merugikan. Jadi, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.